Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita misteri kali ini tentang warisan tumbal terakhir. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Namaku Kirani. Sudah 3 tahun ini aku menjalin hubungan dengan seorang lelaki baik hati. Namanya Mas Rizky. Dia seorang arsitek muda, pewaris perusahaan properti ternama di kotaku. Wajahnya tampan, dan yang pasti dia sangat mencintaiku. Sore cerah ini aku mengajak Mas Rizky dan adiknya Bayu ke rumah kawan lamaku di desa untuk mengunjungi makam bapakku. Perjalanan cukup jauh, kami harus menaiki bis disambung angkot. Setelah sampai, sayang sekali, ternyata kawanku sudah pindah. Tidak jauh, hanya beberapa gang dari rumah lamanya. Bersyukur ada petani yang menawarkan diri untuk mengantar kami. Kebetulan beliau melewati rumah temanku juga. Sekitar 15 menit berjalan kaki menuju sebuah rumah dengan kios kecil dekat turunan di jembatan sungai. Rumahnya terlihat kecil dengan halaman yang lumayan luas. Di kiri rumah ada jembatan dengan sungai di bawahnya, dan di sebelah kanannya rumah penduduk. Seperti perkampungan lain saja, di seberang rumah ada pos ronda dan kios mie ayam, bersebelahan dengan penjual aneka sayur dan lauk matang. Kampung ini makmur, soalnya walaupun masih banyak hutan dan tanah kosong, tapi banyak juga rumah yang besar-besar dan sangat terawat pastinya. Ya, benar sekali. Di sini banyak villa mewah, tempat orang-orang kaya menghabiskan masa liburnya. Sore itu kami sampai. Kawanku terkejut dengan kedatangan kami. Selepas ku kenalkan, tidak lama mereka mulai akrab. Tapi tidak begitu dengan suaminya. Tak kusangka temanku menikah dengannya. Aku kenal suaminya, adalah anak orang terpandang di desa ini. Namanya Mas Anto. Mas Anto sepertinya tidak suka dengan kedatangan kami. Selepas mandi sore, aku duduk di kursi depan warung temanku ini. Nostalgiaku mulai terbayang kembali. Dulu aku pun pernah tinggal di sini. Saat itu usiaku masih sangat kecil, ketika tiba-tiba bapak memaksa ibu untuk membawaku dengan alasan agar nanti dapat menyekolahkanku jauh ke kota. Tinggal bersama tanteku. Sebulan sekali kami mengunjungi bapak. Sampai setahun kemudian kami mendapat kabar kepergian bapak. Ibu bilang bapak meninggal karena kecelakaan di ladang. Sejak itu kami hanya berkunjung ke desa ini setahun sekali saja. Setiap ulang tahun bapak, sejak 9 tahun lalu, tepatnya sejak ibu meninggal, aku tidak pernah sekalipun menginjakkan kaki di desa ini. Kali ini selain mau ke makam bapak, entah mengapa aku sangat rindu dengan suasana kampung halamanku ini. Malam pertama di sana, kulihat Mas Rizky dan Bayu bercanda dengan Adam, anak temanku. Usianya baru 3 tahun. Ternyata di sini cukup ramai. Di seberang warung ini banyak warga di pos ronda dan lalu lalang, pembeli mie ayam dan lauk pauk. Warung temanku sendiri, dia penjual sembako dan segala macam jajanan kecil. Oh iya, nama temanku itu Pian. Dia 2 bersaudara dengan kakaknya Mila. Bapakku dan bapaknya dulu kerja di satu majikan sebagai tukang kebun. Sejak kecil kami bertiga selalu bermain bersama. Sekarang Pian sudah menikah dan sudah memiliki 1 orang anak laki-laki. Kamu kesini gak kasih kabar ke aku loh, Ni. Jadi aku gak bisa siapin macem-macem deh, ucap Pian sungkan. Sengaja aku mau kasih kamu surprise. Maaf ya Pian, kayaknya suamimu kurang suka ya kalau aku nginep di sini. Jangan dipikirin, dia emang gitu orangnya, gak suka kalau ada tamu masuk rumah.
Lagian toh ini rumahku, bukan rumah dia. Loh, ini rumahmu? Bukannya Mas Anto itu orang kaya ya? Tanyaku heran. Iya, dia dulu kaya, tapi beberapa tahun sebelum menikah denganku, ibunya kecelakaan dan lumpuh. Sejak itu hartanya terkuras untuk biaya berobat ibunya. Bisa dibilang sebenarnya dia itu berhutang nikah sama aku. Walaupun bapak cuma tukang kebun, toh ternyata almarhum bapak aku menyimpan banyak uang yang diwariskan untukku. Kehidupanku lebih baik dari Mas Anto. Kalau bukan karena bapak menyuruhku menikah dengannya, mungkin sekarang Mas Anto udah jadi gembel. Kata-kata Pian seolah menunjukkan betapa bencinya dia terhadap suaminya. Wariskan? Berarti bapakmu? Ya Allah Pian, aku minta maaf ya. Aku jadi ngingetin kamu ke beliau. Gak apa-apa kok Ran. Lagian kamu juga gak tahu kalau bapak udah gak ada kan? Katanya sambil menghela nafas panjang. Sekarang aku sendiri Ran. Bapak meninggal seminggu sebelum pernikahanku. Dan beberapa minggu setelah pernikahanku, Mila pergi menyusul bapak. Entah apa alasannya, Mila nekat menabrakkan diri ke kereta yang sedang melaju. Pian mulai menangis. Banyak yang bilang kalau selama ini mungkin Mila menyukai Mas Anto. Tapi waktu bapak menyuruh Mas Anto menikahi salah seorang dari kami, Mas Anto malah milih aku. Sejak saat itu Mila mulai berubah menjadi lebih pendiam. Semua salahku, seharusnya aku menolak pernikahan ini. Mila lah yang lebih pantas menikah dengan Mas Anto. Tangis Pian terseduh. Ya Tuhan, tak kusangka hidup Pian setragis ini. Dia harus kehilangan dua orang yang paling dia sayang di saat yang hampir bersamaan. Maaf Pian, seharusnya saat itu aku ada di sini. Kataku menenangkan. Gak apa-apa Ran, mungkin udah jalan hidupku kayak gini. Kata Pian sambil menyeka air matanya dan mencoba untuk tersenyum. Oh ya, tumben banget kamu kesini. Kangen ya sama aku. Ledek Pian, kurasa dia sedang menghibur dirinya sendiri. Iya, aku kangen banget sama kamu. Sekalian mau lihat makam bapak. Aku mau kabarin ke bapak, rencananya tahun depan aku akan menikah dengan Mas Rizky. Wah, sama Mas ganteng itu toh. Selamat ya, katanya sambil memelukku. Kami banyak cerita. Begitu cerianya Pian, seolah tak terlihat lagi sedih di wajahnya. Sesaat setelah ngobrol panjang, dia berlalu masuk ke dalam rumah, meninggalkanku dengan kekagumanku atas desa ini. Sejak pertama ku perhatikan rumah ini, rumah sederhana, halaman besar, dengan motor butut. Di dalam hanya terdapat 4 ruang. Ruang depan sekaligus toko. Ruang tengah agak luas, tapi hanya ada sedikit barang. Hanya ada meja dan TV, 1 kamar tidur dan dapur. Selama kami menginap, aku, Pian dan anaknya tidur di kamar. Sedangkan para laki-laki tidur di ruang tengah beralaskan tikar. Kamar mandi terpisah dari rumah. Jadi di bagian samping agak ke belakang rumah ada tanah kosong agak luas. Iya, agak terbuka. Hanya bagian untuk mandi saja yang tertutup. Di sekitar sumur ada bak dan ember. Sepertinya dia mencuci di samping sumur. Tidak jauh dari sumur ada pohon lamtoro. Di bawahnya berjejer 5 buah gentong besar terbuat dari tanah liat, lengkap dengan tutupnya yang terbuat dari kayu. Bawahnya agak berlumut, seolah sudah sangat lama berada di sana. Belakang pohon lamtoro ditutup bilik bambu agak tinggi. Di baliknya lagi hanya tanah kosong dan beberapa pohon besar. Entah kenapa sejak terbangun badanku begitu sakit. Yang kuingat semalam aku memimpikan bapak memelukku. Seolah beliau tahu kalau aku akan mengunjunginya. Aku membangunkan Bayu dan Rizky untuk segera bersiap ke makam bapak. Pagi itu Pian menyajikan nasi goreng sebagai sarapan. Beberapa kali kulihat Mas Anto melirik kesal ke arah kami dan kemudian pergi keluar dengan motor bututnya. Selesai makan kami pun berangkat menuju makam bapak. Sambil ngobrol Pian menemani kami berjalan menyusuri jalan kampung yang masih asri. Banyak sawah dan hutan. Rumah ini bagus. Rumah siapa ini?
Tanya Rizky saat melewati rumah besar bercat putih bersih dengan pilar besar di depannya. Oh, itu dulu rumah keluarga Tuan Suratno, tempat bapakku dan bapaknya Rani dulu kerja. Tapi udah lama dijual, sekarang pemiliknya orang kota. Aku nggak tahu namanya siapa. Jawab Pian santai. Sekilas teringat dulu bapak dan Pak Ade Alif selalu bekerja dengan giat di rumah itu. Terkadang kami ikut bermain di kebun Tuan saat bapak dan Pak Ade bekerja. Hai, kamu Rani ya? Tanya seorang laki-laki tua. Tergesa mendekatiku dengan tongkat di tangannya. Ku coba mengingat wajahnya. Sepertinya aku kenal, tapi aku lupa. Heh, kok malah melongo? Itu kamu disapa, pasti lupa ya. Dia Eyang Sugi. Astagfirullah, ternyata itu Eyang Sugi. Bagaimana bisa aku lupa? Beliau adalah tetangga kami dulu. Bapak pernah cerita, saat bapak kecil kakek dan nenekku meninggal, Eyang inilah yang kadang membantu bapak agar bisa hidup mandiri dan menikah dengan ibu. Beliau mengajak kami mampir ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya, ternyata ada Bude Suri, anak Eyang yang dulu sering mengasuh Pian saat Pak Ade Alif kerja. Ya, Pian memang piatu sejak bayi. Ditemani teh hangat dan singkong goreng, kami mengobrol. Ternyata suami Bude Suri sekarang menggarap ladang milik Pian. Senang rasanya bisa mengobrol dengan mereka lagi. Lama mengobrol tak terasa hari mulai sore. Kami pamit pulang. Kami sepakat ke makam bapak di hari berikutnya saja. Di perjalanan pulang kulihat Mas Rizky sering melamun, seolah ada yang sedang difikirkannya. Ada sedikit risau di hatinya. Apakah dia ilfil begitu tahu ternyata keluargaku termasuk keluarga termiskin di desa ini? Sampai di rumah Pian aku bergegas mandi. Saat di kamar mandi entah kenapa ku dengar seperti suara seseorang menabuh tutup gentong dengan sesuatu. Ku intip dari celah kecil di bilik kamar mandi. Tidak ada seorang pun di sana. Sepertinya aku salah mendengar. Setelah aku mandi, Bayu sudah menunggu dengan gundanya. Ternyata dia menahan pipis sejak tadi. Kulihat jam menunjukkan pukul 6 sore. Mas Rizky belum juga mandi. Ih mas, kamu gak mau mandi kah? Udah mulai gelap, badanmu juga udah bau acem. Ejekku merayunya untuk mandi. Mas Rizky tersenyum dan bergegas ke kamar mandinya. Ya, begitulah, bukan misterius. Mas Rizky itu memang laki-laki pendiam, tapi di balik sifatnya yang pendiam, dia sangat baik dan mudah akrab dengan orang lain. Saat ini Mas Anto sedang merokok di teras sambil menjaga warung. Aku, Pian, Bayu, dan Adam sedang asik menonton TV. Tiba-tiba terdengar seperti suara gong besar, dan kemudian suara benda berat terjatuh. Kami semua kaget, dan tanpa aba-aba kami berlari menuju asal suara, kamar mandi. Ya, suara itu berasal dari kamar mandi. Saat di kamar mandi kami lihat wajah Mas Rizky pucat seperti terkejut. Kulihat tutup gentong paling pinggir terbuka dan sudah tergeletak di tanah. Ada apa ini? Kenapa marip-marip gini mainan tutup gentong? Bentak Mas Anto penuh amarah. Maaf mas, tadi mau ambil. Belum kelar penjelasan dari Rizky, tiba-tiba, sudah masuk sana, malam-malam main di kamar mandi. Ucap Mas Anto bertambah marah. Kami pun masuk ke rumah. Di ruang tengah kulihat Mas Rizky seperti menahan sakit. Ternyata baunya terluka. Mas Anto masuk dan ikut menonton TV. Wajahnya masih memerah menahan amarah. Tadi itu kamu ngapain sih mas? Kok malam-malam gini jadi mainan gentong? Tanyaku sambil mengoles balsem di bahu Mas Rizky. Aku juga gak ngerti Ran. Tadi itu sehabis mandi, air habis. Aku mau ambil wudhu, ku timba air. Embernya copot. Kupikir gentong itu pasti ada airnya, jadi kubuka tutupnya. Tiba-tiba aja tutupnya loncat, nimpa ke bahuku. Mungkin didorong tekanan angin di dalamnya. Ucap Mas Rizky ngasal. Ya iyalah, itu kan gentong lama, pasti udah bergas di dalamnya. Ujar Mas Anton. Kami tertunduk malu. Merepotkan yang punya rumah aja, kata Mas Anto lagi sambil berlalu menuju teras. Gentong ada gasnya, masuk akal nggak sih?
Itu yang ada di pikiranku. Tapi entahlah, toh gentong itu pun kosong. Bisa cepet nggak, Pak? Tanggung itu, sisa 2 lagi yang belum diisi. Ucap seorang wanita parubaya kepada seorang laki-laki. Iya, Bu, ini Bapak lagi usahakan. Bapak bingung harus pakai siapa lagi. Warga sini sudah mulai enggan kemari. Jawab laki-laki tersebut. Kalau Bapak susah nyarinya, coba bayar orang aja, Pak. Toh Bapak jadi nggak harus susah-susah cari kok. Katanya lagi, iya Bu, nanti Bapak coba cari orang yang bisa dipercaya. Mimpi semalam, seperti ku kenal. Ku ingat-ingat mereka adalah Nyonya dan Tuan Suratno, orang terkaya di kampung ini. Aku masih ingat, bahkan aku pun ingat betul lokasi mereka ngobrol. Balkon rumah besar, dengan pemandangan taman yang luas, rumah tempat Bapak bekerja. Hari kedua, hari ini gak usah ke makam dulu, kita ke Mbah Yus dulu, kata Mas Anto ketus. Kulihat Pian tersenyum dan mengiyakan perkataan Mas Anto. Pian, Mbah Yus itu siapa? Udah ikut aja, sekali kamu ke sana pasti gak mau pulang. Merasa penasaran, tapi kami semua tetap mengikuti. Perjalanan sekitar 30 menit naik angkot, dan hanya 5 menit berjalan kaki, tibalah kita di rumah Mbah Yus. Terkejut, ternyata Mbah Yus adalah tukang pijat alternatif. Rumahnya indah sekali, rumah sederhana di tengah perkebunan buah. Ada taman, gazebo, bambu dan sungai kecil di samping rumahnya. Benar kata Pian, sepertinya aku akan betah di sini. Tak kusangka, ternyata Mas Anto tidak sejahat yang kukira. Buktinya dia mengajak kami ke sini untuk mengobati Mas Rizky. Kamu diurut dulu ya. Apa kata orang kalau lihat tamu yang menginap di rumahku terluka seperti itu? Katanya tetap dengan nada ketusnya. Mas Rizky mengangguk. Terima kasih, Mas. Sambil menunggu Mas Rizky diurut, kami menikmati suasana di sana. Sesekali kami bercanda, dan kusadari ternyata Mas Anto humoris juga. Menjelang sore kami sudah sampai di rumah lagi. Malam ketiga, setelah mandi seperti biasa, kami menonton TV sambil bercanda dengan Adam. Kulihat Mas Rizky dan Bayu mulai akrab dengan Mas Anto. Menepi sungkanku karena menginap di rumah ini. Gampang toh, cuma gitu aja kok, ucap Tuan ke Pak D. Alif. Kulihat Pak D. Alif sangat cemas. Tangannya gemetar, tapi dia mengangguk seolah setuju dengan tugas yang diberikan oleh majikannya. 5 gentong besar dalam ruangan gelap sudah terbuka. Entah ruang apa itu. Banyak benda-benda usang dan ada foto keluarga besar. Sepertinya keluarga besar Tuan. Di sini lembab dan pengap, seolah udara dan cahaya matahari pun tidak bisa tembus ke sini. Nyonya membuka gentong kelima. Dia tersenyum lebar. Dan tiba-tiba suara tangis Adam membangunkanku. Pagi keempat, ku gendong Adam dan ku ajak ke depan rumah. Lihat tuh, mama lagi nyapu, jangan nangis ya sayang. Adam tertawa saat tiba-tiba Bayu mengambilnya dari gendonganku dan mengangkatnya seolah sedang terbang. Terdengar suara itu lagi, diikuti suara benda berat terjatuh. Kaget dan cemas, tapi cemasku menghilang saat ku dengar suara tawa Mas Anto dan Mas Rizky dari arah kamar mandi. Ah, mereka sudah sangat akrab rupanya. Saat sarapan, hari ini kita jadi ke makam Bapak kan? Tanyaku pada Pian. Dan hari ini Mas Anto mau ngajak kita ke alun-alun desa. Di sana lagi ada acara adat desa ini. Aku gak sabar mau lihat ada apa aja di sana, kata Mas Rizky. Iya Rin, kamu kan udah lama banget gak kesini. Sekali-kali nginep lamaan kan gak apa-apa. Pas banget mumpung ada acara adat gini. Pian menimpali. Iya deh, tapi besok beneran ke makam Bapak ya. Sambil sarapan aku dan Pian bercerita. Dulu tiap ada acara adat kami selalu antusias. Tak pernah ketinggalan satu acara pun. Jadi jadwal kita seharian ini berkunjung ke alun-alun. Ternyata di sana sudah ramai sekali. Banyak seni dan tari yang dipersembahkan oleh warga sini. Teringat dulu, tiap ke acara ini bapak sama ibu selalu membelikanku gula-gula, kembang gula kesukaanku. Sepertinya aku kenal dengan penari itu, yang menari dengan Bayu. Tapi siapa ya? Nih buat kamu,
Kata Mas Rizky menyodorkan gula-gula kepada aku. Kamu lupa ya, dulu kamu pernah cerita tiap acara adat bapak ibu selalu beliin kamu gula-gula. Nih aku beliin buat kamu. Iya kah? Kapan aku pernah cerita? Udah dimakan aja, dasar pikun. Malam keempat, kamu ini manusia bajingan. Simpan sesukamu, sampai mati pun kamu gak akan pernah bisa membukanya. Amarah nyonya seperti sebuah gunung yang sedang meledak. Siapa yang sedang dimarahinya? Pak Ade Alif kah? Benar, itu Pak Ade Alif tertawa terbahak-bahak. Kemudian Puratno pergi sambil menggendong bayinya jauh ke dalam kegelapan. Heran, entah mengapa tiap hari aku selalu bermimpi tentang Tuan, Nyonya, dan orang-orang di masa lalu. Saat mau mandi pagi, teringat dengan mimpiku. Bukankah 5 gentong ini adalah gentong yang ada di dalam mimpiku? Ada apa dengan gentong ini? Apakah ada sesuatu yang coba Nyonya sampaikan lewat mimpiku tentang benda besar ini? 2 gentong sudah terbuka, penutupnya disandarkan di samping tiap gentongnya. Aku ingat Mas Rizky yang sudah membukanya. 3 gentong masih tertutup. Ku coba membuka tutupnya. Keras sekali. Ku coba buka sekuat tenaga, tetap tak bergerak sedikit pun. Sudahlah, badanku sudah gerah. Mandi pasti seger kan? Ketika aku berbalik, kulihat ternyata Mas Anto. Sejak kapan dia memperhatikanku? Dia menutup mulutnya, menyembunyikan tawanya, mengejekku. Malu, aku pun segera masuk kamar mandi. Suara orang bernyanyi. Tembang ini seperti ku kenal. Siapa yang bernyanyi? Merdu sekali. Piankah itu? Selesai mandi, kulihat Mas Rizky dan Mas Anto sedang mengobrol di depan gentong. Heran, gentong ketiga terbuka, tapi tidak ada suara. Tadi Rani nyoba buka, nggak kebuka-buka loh. Mukanya sampai merah, tutupnya ternyata nggak kebuka juga. Kata Mas Anto mengejekku. Kulihat Mas Rizky ikut tertawa. Marah? Enggak lah. Jelas aku nggak bisa buka, aku kan perempuan. Sebesar apapun tenaga perempuan, pasti tetap kalah sama tenaga laki-laki. Pikirku tak mau kalah. Habis sarapan kami beranjak ke makam bapak. Mas Anto nggak ikut, dia memilih di rumah menjaga warung. Padahal kalau ikut kan Mas Anto bisa sekalian ke makam mertuanya. Ya, bapaknya Pian dimakamkan di satu TPU dengan bapak. Di sepanjang jalan entah kenapa, aku masih kepikiran dengan gentong besar itu. Hai Pian, gentong yang di kamar mandi itu gentong apaan sih? Gak tahu, itu punya Mas Anto. Kata Mas Anto itu buat jaga-jaga kalau musim kemarau nanti bisa buat penampungan air. Jawabnya santai. Oh pantes ditaruh di kamar mandi. Kayaknya nggak pernah dipakai ya. Gimana mau dipakai? Mas Anto aja nggak bisa bukanya. Makanya kemarin pas Mas Rizky mau bisa buka, dia senangnya minta ampun. Makanya sampai berubah gitu kan sikapnya ke kalian. Jawabnya lagi. Gak terasa langkah kami sampai di TPU, tempat bapak dimakamkan. Ku datangi makam bapak dan ku sampaikan rasa rinduku. Ku utarakan niatku untuk menikah. Bapak, ini Kirana. Tahun depan Kirana mau menikah dengan Mas Rizky. Dia laki-laki baik. Dia akan menggantikan bapak untuk menjaga Rani. Mohon restunya ya Pak. Kataku mengibah, meneteskan air mataku. Berharap bapak di sana mendengar dan mengerti keinginanku. Kemudian ku dengar Mas Rizky pun meminta izin kepada bapak untuk meminangku. Beberapa janji diucapkannya untuk menjagaku sampai mati. Hari ini terasa penuh haru, tenang rasanya. Akhirnya terlaksana juga niatku untuk meminta izin kepada bapak perihal pernikahanku. Kulihat Pian berbicara di makam bapaknya. Entah apa yang dia katakan. Yang pasti kulihat kerinduan yang teramat sangat di dirinya. Sama sepertiku yang selalu merindukan bapak dan ibuku. Di perjalanan pulang, Pian, niatku kesini udah selesai. Besok aku pamit pulang ya. Kok cepet banget? Aku masih betah kok di sini. Kata Bayu protes. Emangnya kamu gak mau masuk kelas? Kalau bolos terus nanti kuliah kamu gak lulus-lulus.
Kata Mas Rizky. Ah, kamu mah, ya udahlah terserah kalian aja. Jawabnya kesal. Kulihat Bayu beberapa hari di sini, sikap Bayu agak berbeda. Bayu itu biasanya agak koplak, tapi kali ini jadi lebih sopan dan pendiam. Entah mengapa hatiku mengatakan ada hal yang disembunyikan Bayu. Sampai di rumah, malam kelima, Mas Rizky meminta aku menemaninya berjalan-jalan, menikmati suasana malam di desaku. Gak jauh, hanya sampai warung penjual soto saja. Di sana Mas Rizky mengajakku makan malam. Ternyata soto di sini enak. Aku sangat menikmatinya. Entah kenapa tiba-tiba aku teringat dengan mimpi-mimpiku dan gentong tersebut. Mas, beberapa hari ini aku mimpi tentang majikan bapak yang dulu. Mimpiku aneh. Dan ada 5 gentong yang di kamar mandi itu. Iya, semalam Mas juga mimpi seorang perempuan setengah baya menangis di depan gentong itu. Kayaknya Mas kenal, tapi Mas lupa siapa ya? Kata Mas Rizky mengingat. Semalam? Yakin cuma semalam? Tanyaku meyakinkan. Iya, cuma semalam aja kok. Malam-malam sebelumnya? Beneran, gak ada apa-apa. Cuma kadang Mas agak aneh aja sama si Bayu. Masa dia naksir sama Pian? Katanya sambil tertawa terbahak-bahak. Maksudnya? Iya, dia bilang Pian itu sering godain dia. Pernah pas dia selesai mandi, tiba-tiba dia dengar suara orang nyanyi. Pas dia lihat ternyata Pian lagi jalan ke arahnya. Terus si Pian ini nyium pipinya si Bayu. Sejak itu dia suka sama sahabatmu itu. Cerita Mas Rizky. Hah? Yang bener Mas? Kataku kaget. Iya benar, Bayu sendiri yang cerita ke Mas kok. Bahkan semalam saat Bayu tidur, dia bilang diam-diam Pian datang dan menciumnya. Kata Mas Rizky meyakinkanku. Masa sih Pian gitu? Dia itu perempuan baik-baik loh Mas. Dia itu... Udah cepetan dimakan, itu makananmu udah mulai dingin. Kata Mas Rizky memotong kata-kataku. Sambil makan aku terus berpikir, apa iya Pian seperti itu? Sepertinya sikapnya ke Bayu biasa saja. Di antara kami berdua, Pian adalah orang yang paling pemalu. Masa iya dia genit ke laki-laki yang baru dikenalnya? Tapi kalau melihat sikapnya dengan Mas Anto, gak heran juga sih. Kayaknya dia gak mencintai suaminya. Jadi mungkin aja kan kalau diam-diam dia suka sama Bayu. Kata Rizky membuyarkan lamunanku. Aku hanya tersenyum sambil melanjutkan makanku. Sepertinya kata-kata Mas Rizky barusan ada benarnya juga. Lagi pula Bayu akrab banget sama Adam, pikirku. Selesai makan kami pulang. Kami merapikan pakaian untuk pulang besok. Lanjut menonton TV. Kulihat Bayu beberapa kali mencuri pandang ke arah Pian. Saat Bayu tahu kalau aku memperhatikannya, dia hanya tersenyum sambil menggaruk kepalanya. Kali ini entah mengapa perasaanku gusar sekali, seperti ada sesuatu yang mengawasiku. Pulang nak, bahaya kalau kamu tetap di sini. Bapak, itu Bapak. Terbangun pagi ini seperti ada hawa yang berbeda. Entah mengapa rumah ini terasa sangat dingin. Ada perasaan takut dan amarah jadi satu, tapi tidak bisa ku mengerti perasaan apa ini. Suasana ini bukan seperti rumah yang ku tinggali beberapa hari ini. Beranjak ke kamar mandi, lagi-lagi kulihat 5 gentong yang selalu ada di mimpiku. Namun kali ini 4 tutup gentong sudah terbuka. Ku dekati, anyir, sejak kapan gentong ini berbau? Kemarin gentong ini tidak berbau sama sekali. Sepertinya aku sakit. Entah mengapa setelah sarapan, kepalaku pusing dan badanku mendadak lemas. Mukamu pucat banget, badanmu juga panas. Kata Mas Rizky sambil memegang keningku. Iya Mas, gak tahu nih, kayaknya aku masuk angin deh. Mungkin karena semalam kita jalan kemalaman kali ya. Kata Mas Rizky sambil memapahku ke kamar. Minum ini dulu nih. Oh ya, siang ini aku mau ke pesta pernikahan di kampung sebelah. Kemungkinan pulang agak sore. Kamu istirahat aja ya. Makanan udah aku masakin. Kata Pian sambil menyodorkan obat kepadaku. Terima kasih ya. Sama-sama.
hari ini kamu jangan pulang dulu ya. Takut nanti kamu drop di jalan. Kata Pian khawatir. Iya, kita di sini dulu sampai kamu mendingan ya. Kata Mas Rizky menimpali. Aku hanya bisa tersenyum. Ya mau gimana lagi, sakit ini pun bukan kemauanku. Aku tertidur. Terbangun, ternyata sudah siang. Setelah minum obat, keadaanku membaik. Rasa pusing dan lemas pun sudah mulai menghilang. Keluar kamar, kulihat Bayu dan Mas Rizky sedang tiduran di ruang tengah. Sesaat kemudian, kulihat Pian, Mas Anto dan Adam pamit untuk menghadiri pesta pernikahan di kampung sebelah. Bosan, sepertinya aku lebih baik jika aku menonton TV saja. Aku bosan di kamar, aku nonton di sini aja ya Mas. Kataku pada Mas Rizky. Ya udah sini duduk sama Mas. Kamu pindah ke sana, tidur di kamar aja. Kata Mas Rizky kepada Bayu. Bayu segera beranjak ke kamar dan melanjutkan tidurnya. Aku menonton TV di ruang tengah sambil duduk menyender di bahu Mas Rizky. Sesekali kami tertawa dan mengomentari film komedi yang sedang kami tonton. Beberapa kali Mas Rizky memegang keningku, memastikan bahwa aku baik-baik saja. Bapak di ladang. Kaki bapak terluka, terkena pecahan beling. Darah mengalir cukup banyak. Bersyukur ada Pak De Alif membantu mengobati luka di kaki bapak. Pak De Alif mengelap darah di kaki bapak dengan kain putih. Lalu dikantonginya kain tersebut. Kemudian warga ikut membantu dan membawa bapak entah kemana. Sepertinya ke klinik desa. Sedang apa? Sepertinya Pak De Alif memasukkan sesuatu ke dalam kentong keempat. Kain bersimbah darah bapak tadi. Untuk apa? Terima kasih banyak Nyonya. Pak De gemetar saat menerima banyak sekali logam emas dari Nyonya. Bapak! Teriakan histeris Nyonya bergema di istananya. Tuan jatuh dari balkon dan meninggal saat itu juga. Pakailah sesukamu, gentong itu tak akan pernah terbuka lagi. Bentak Nyonya kepada Pak De Alif. Kenapa Nyonya menangis dan meninggalkan istananya? 5 buah gentong, 3 gentong sudah tertutup. Sekarang kamu tinggal dengan saya saja, kata Pak De Alif kepada Mas Anto. Mas Anto tertunduk sedih. Pemakaman siapa ini? Sepertinya Pak De Alif sakit. Maaf ya Pak, tapi ini adalah keadilan buat saya. Mengapa Mas Anto mengatakan itu di saat Pak De Alif sedang sekarat? 4 gentong tertutup. Pian menangis terseduh. Makam siapa ini? Mila, kemana Mas Anto? Di saat Pian terpuruk seperti ini, kemana dia? Sedang apa Mas Anto? 5 gentong tertutup. Gelap. Di mana aku? Di sini pengap sekali. Sesak. Aku tak bisa bernafas. Mataku terbuka. Masih di ruangan yang sama. Ternyata tadi aku tertidur di depan TV dengan bantal di bawah kepalaku. Aku terduduk. Tubuhku berat seolah membatu. Nafasku tersenggal. Di kepalaku terlintas semua kejadian yang selama ini muncul di mimpiku. Entah mengapa ada rasa takut yang tiba-tiba masuk dan seolah mencoba menghentikan jantungku. Semua yang muncul di mimpiku bukan hal biasa. Mungkin ini cara mereka memperingatkanku. Kulihat, kuperhatikan sekelilingku. Kulihat Mas Rizky yang sedang memegang tutup gentong yang kelima. Tubuhku bergetar hebat. Menggigil karena rasa takut. Mas Rizky! Teriakku histeris mengagetkannya. Dilepaskannya tutup kelima dan dengan cepat dia berlari ke arahku dan langsung memelukku. Kenapa Rin? Kenapa kamu? Tanyanya dengan penuh kebingungan. Ayo kita pulang sekarang. Aku gak mau ada di sini. Kataku takut. Tapi kenapa? Badanmu basah dan menggigil. Pokoknya sekarang kita pulang. Aku gak mau. Benar kata Rani, kita harus pulang sekarang. Sekarang juga. Bayu berlari keluar kamar sambil setengah berteriak kepada Mas Rizky. Wajahnya pucat dan sedikit gemetar. Kamu gila ya? Kamu gak lihat? Rani lagi sakit. Perjalanan pulang jauh. Jawab Mas Rizky dengan kesal. Terserah kamu, persetan sama tempat ini. Pokoknya aku mau pulang, sekarang juga.
bentak Bayu sambil mengambil tas yang sudah rapi di samping TV. Iya mas, pokoknya kita harus pulang sekarang. Pintaku lagi. Kalian berdua ini kenapa sih? Woi, ada yang bisa jelasin gak? Kata Mas Rizky membentak. Nanti aku jelasin, tapi gak sekarang. Kamu mau di sini, silahkan. Aku bakal bawa Rani pulang. Kata Bayu sambil mencoba memapahku. Oke, kita pulang. Tapi rumah ini gimana? Yang punya kan lagi keluar. Masa kita pergi tanpa pamit? Tinggal kita kunci aja sih. Kataku lagi. Mas Rizky mengambil tasnya dan tasku. Dengan cepat kami ke pintu depan dan mengunci pintu rumah pian. Kutitipkan secari kertas pada penjual mie ayam di seberang rumah. Kutulis pesan bahwa kami harus bergegas pulang dan kunci kami selipkan di bawah pot. Sepanjang jalan kepalaku pusing gak karuan. Beberapa kali kaki ini terasa lemas, seolah tanpa tenaga. Mas Rizky yang sejak tadi memperhatikanku dengan cekatan memberikan tasku pada Bayu dan menggendongku. Selama perjalanan kami bertiga hanya diam membisu. Beberapa kali Mas Rizky bertanya, namun tidak ada satupun dari aku dan Bayu yang berani bercerita. Sudah sebulan sejak kepulangan dari desa. Kami belum pernah saling bertemu lagi. Walau Mas Rizky dan Bayu sering datang membujukku untuk bertemu, entah kenapa masih ada perasaan takut untuk bertemu saat ku tahu siapa Mas Rizky sebenarnya. Rindu, sudah jelas aku sangat rindu. Aku sangat menyayangi Mas Rizky. Tak pernah terfikirkan pernikahanku harus batal hanya karena ini. Bagaimana selanjutnya? Kapan mau mulai foto priwet? Entahlah Bu, sejak dari desa itu sikap Rani berubah banget. Kita bahkan belum ketemu lagi. Jawab Mas Rizky. Sejak bayi Mas Rizky tinggal dengan tantenya, satu-satunya keluarga ibunya. Kebetulan juga saat itu beliau belum memiliki anak. Mas Rizky bisa memanggilnya ibu, sedang ibunya sendiri sudah meninggal sejak usia Mas Rizky 3 tahun. Dan pada usia 3 tahun, ibu mengangkat Bayu sebagai anak untuk menemani Mas Rizky. Desa mana tadi? Tanya ibu penasaran. Desa X Bu. Udah aku mau keluar dulu sama Bayu. Siapa tahu Bayu ada ide buat ajak Rani jalan. WA aku berbunyi, sebuah pesan masuk. Hai Karina, ibu kangen, main dong ke sini. Kita obrolin rencana priwet kamu yuk. Ternyata pesan dari ibunya Mas Rizky. Aku dan ibu memang sudah sangat akrab. Bahkan ibu sudah menganggap aku seperti anaknya sendiri. Kebetulan sekali, sepertinya lebih baik aku bertanya langsung pada ibunya Mas Rizky. Pikirku. Iya Bu, Rina juga kangen sama ibu. Besok Rina kesana ya. Rumah Mas Rizky sangat besar. Ada ibu, Bayu, Mas Rizky dan 5 orang asisten rumah tangga. Di ruang tamu. Sini duduk deket ibu. Sengaja aku datang saat jam kerja Mas Rizky. Masih ada rasa takut saat harus bersama dia. Biasanya kami duduk bersebelahan, tapi kali ini kami duduk berseberangan. Entah mengapa di hatiku ada sedikit rasa takut juga ke ibu. Ibu tahu kamu mau cerita apa. Pasti masalah kentong ya. Kok ibu bisa tahu? Sewaktu Rizky bilang desa X, ibu udah punya firasat. Kamu menjauhi Rizky. Pasti karena tahu kan kalau Rizky ternyata ada hubungannya dengan 5 kentong tua itu. Tepat sekali, seolah ibu tahu isi hatiku. Iya Bu, sejak awal sampai di sana Rani selalu bermimpi aneh. Di mimpi terakhir, Rani baru mengerti kalau mereka mencoba memperingati Rani lewat mimpi. Apa kamu bertemu dengan Bu Suratno di mimpimu? Iya Bu. Saat itu ku ceritakan semua tentang mimpiku dan yang kami alami selama ada di sana. Tentang Bapak, Pak Ade Alif, Mila, Pian, Mas Anto, tentang semuanya. Kulihat ibu begitu antusias dengan semua hal yang ku ceritakan. Ibu bertanya banyak hal dan tiba-tiba, sekarang kamu dan Bayu mengerti kan? Ucap ibu mengagetkanku. Saat aku berbalik, aku terkejut. Ternyata sudah ada Bayu dan Mas Rizky. Entah sejak kapan mereka berdua ada di belakangku. Jadi kamu menjauhiku karena masalahku? Karena hal yang bahkan tidak aku ketahui? Tanya Mas Rizky sedih.
Kamu tahu, seminggu ini Rizky sampai sakit karena mikirin kamu, kata Bayu memelas. Aku masih duduk tertunduk mencoba membenamkan wajahku dengan akal sehatku. Entah apa yang harus ku jawab. Bukan maksudku menjauhi Mas Rizky. Aku hanya butuh waktu untuk menerima kenyataan bahwa bapakku harus berpulang karena ketamakan keluarga Mas Rizky. Sesekali kulihat Mas Rizky tertunduk. Wajahnya pucat dan air matanya mulai menetes dari ujung matanya. Hai hatiku, setega itukah kamu terhadap orang yang kucintai? Bisikku pada hatiku. Tak tahan rasanya melihatnya menangis. Segera aku berdiri dan kupeluk erat laki-laki yang paling kucintai ini. Kamu tahu, menahan rindu dan rasa khawatirku kepadamu itu lebih menyesakan dari hidup tanpa nafasku. Katanya lagi, maafkan aku Mas, tidak ada niat sedikit pun untuk meninggalkan Mas, apalagi untuk melupakan Mas. Aku hanya butuh waktu untuk menenangkan hatiku. Jawabku mengibah. Kulihat Mas Bayu mulai berkaca-kaca. Sepertinya dia juga mulai merasakan perasaan kami. Sore itu semua teka-teki selesai sudah. Sudah tak ada lagi pertanyaan di hatiku. Ibu sudah menjelaskan semuanya. Bayu pun sudah mengerti siapa selama ini yang selalu menggodanya. 5 gentong itu adalah peninggalan turun-temurun keluarga mereka. Setiap 5 tumbal maka akan digantikan dengan emas di gentong terakhir. Ibu memilih pergi jauh dari keluarga karena takut seperti kakaknya yang tergoda oleh kekuatan gentong tersebut. Sekarang 5 gentong itu tidak akan pernah bisa dibuka lagi. 5 gentong tidak bisa sembarangan dibuka. Gentong hanya bisa dibuka oleh keturunan dari keluarga mereka. Itu pun sang pewaris harus melakukan ritual tertentu agar dapat membukanya. Sialnya, saat Mas Rizky masih bayi, kedua orang tua Mas Rizky sudah melakukan ritual pewarisan kepada Mas Rizky. Kini tak ada lagi rasa yang membuatku ingin menjauh dari Mas Rizky. Satu-satunya hal yang masih mengganjal di hatiku adalah Pian. Apakah Pian tahu tentang semua ini? Menjelang malam, Bayu masuk kamar. Aku dan Mas Rizky ngobrol santai di pinggir kolam renang. Kok Bayu bisa tahu kalau di rumah itu ada yang gak beres? Apa dia mimpi kayak aku juga? Tadi aku tanya ke dia, tapi kayaknya dia gak mau cerita. Tanyaku heran. Mungkin dia malu, kata Mas Rizky. Jadi pas dia tidur di kamar itu, tiba-tiba ada Pian masuk kamar. Dia pegang-pegang Bayu. Pas si Pian naik ke tubuhnya Bayu, tiba-tiba dia dengar kamu teriak manggil aku. Dia mau bangun ngelihat kamu. Pas dia lihat dari cermin, ternyata yang di dekatnya bukan Pian, tapi wanita rambut panjang gak karuan. Mukanya hancur, penuh darah, pakaiannya kotor kusam. Dia kaget, cuma masih bisa menahan dirinya untuk tetap tenang. Jadi dia lepasin dekapannya dan bilang mau keluar lihat kamu. Ungkapnya, masa sih? Tapi kok dia bisa ya setenang itu? Apanya yang tenang? Kamu lihat kan pas keluar dari kamar, badannya gemetar dan mukanya pucat banget. Astagfirullah, ternyata dia lebih parah dari yang aku alami. Seenggaknya aku gak sampai melihat wujud mereka secara langsung. Kasian, padahal dia udah suka beneran sama Pian. Karena kejadian itu bukan cuma patah hati, tapi sampai sekarang dia gak berani tidur sendiri. Tiap malam tidur di kamarku. Oh iya Mas, pas aku manggil Mas itu posisi Mas lagi megang tutup kelima. Apa Mas sudah buka gentongnya? Entahlah, Mas lupa. Mas gak ngeh, soalnya pas mau buka dengar kamu teriak. Mas refleks lari ke kamu. Coba diinget-inget Mas, kalau sampai kebuka semuanya bahaya loh. Bisa aja kan Mas Anto nyari tumbal lagi buat si gentong. Nanti dia nyari kamu buat buka lagi tuh gentong. Kataku takut. Mas Rizky melepaskan rangkulannya. Kulihat wajah Mas Rizky seperti berpikir serius. Kayaknya sih udah, agak keangkat, cuma gak tahu itu berarti udah kubuka atau belum. Soalnya gak kuangkat sampai kebuka. Astagfirullah Mas, kalau beneran udah kebuka gimana? Cemasku.
Entah mengapa rasa takut itu muncul lagi. Gimana nasib Pian dan Adam? Tenang ya, besok akan kusuruh orang untuk mencari tahu kabar Pian. Tak bisa kubayangkan bagaimana nasib sahabatku itu. Bagaimana kalau dia jadi tumbal keserakahan suaminya. Sejak hari itu hubunganku dengan Mas Rizky kembali membaik. Keadaan Mas Rizky pun berangsur pulih. Dia mulai kerja seperti biasanya. Namun rasa khawatirku akan Pian dan Adam terus membayangi. Hampir setiap hari aku datang ke rumah Mas Rizky menanyakan tentang Pian. Sedikit bersyukur karena sampai saat ini hanya berita baik yang kudengar. Sepertinya gentong terakhir belum terbuka. Ingin rasanya menemui Pian secara langsung, tapi ibu melarangku. Kalau emang gentong kelima belum kebuka, akan bahaya kalau kamu dan Mas Rizky ada di sana. Gentong itu membawa sifat serakah. Dia bisa bikin orang jadi berambisi dan gelap mata. Dia bisa aja nekat nyakitin kalian. Kata ibu khawatir. Semuanya baik-baik saja sampai suatu pagi saat kami sedang asik melihat-lihat contoh undangan untuk pernikahan kami. Tiba-tiba telepon rumah Mas Rizky berdering. Pak, saya dapat kabar. Semalam di rumah Pian ada ribut besar. Kayaknya dia bertengkar hebat sama suaminya. Semalam banyak warga yang datang untuk melerai mereka. Kabar dari Pian mengagetkan kami semua. Terus gimana keadaan Pian? Katanya suaminya diusir warga dan Pian seperti shock. Sekarang ditemenin Bude Suri. Kita harus ke sana, Mas. Tapi ya udahlah, ayo. Pian udah gak punya siapa-siapa lagi. Dia butuh aku, Mas. Kamu yang sabar. Kalau gak macet siang ini kita sampai. Bersyukur perjalanan lancar. Siang hari kami sudah sampai di sana. Kupegang erat lengan Mas Rizky memasuki halaman rumah Pian. Banyak warga yang melirik sinis ke kediaman sahabatku itu. Jujur setiap langkahku berpijak, di halamannya masih ada rasa takut yang teramat sangat. Bisa dibilang aku trauma dengan rumah ini. Tapi di sana ada Pian yang sedang sangat membutuhkanku. Pintu tidak tertutup. Kulihat Adam bermain mobil-mobilan dengan Bude Suri. Melihat kedatanganku, Bude Suri segera mempersilahkanku masuk. Kami duduk di tikar depan TV. Kulihat rumah yang seperti kosong ini. Suasana sepi, masih kuingat semua kejadian yang ada di mimpiku. Di tikar inilah terakhir kali ku terbangun dari mimpiku. Kulihat semua gentong masih ada, seperti dugaanku. Gentong kelima masih tertutup rapat. Mana Pian? Tak kulihat batang hidungnya. Bahkan suaranya pun tak terdengar. Setelah menyuguhkan teh, Bude Suri duduk dan membuka pembicaraan. Sepertinya dia tahu kekhawatiranku. Pian sudah tertidur. Tadi terpaksa Bude kasih obat tidur biar dia tenang. Ada apa tuh Bude? Gak tahu Ran. Kata warga yang datang semalam, Pian itu bertengkar sama suaminya. Entah apa yang mereka ributin. Kalau nggak dilerai warga, mungkin sekarang Pian udah nggak ada. Semalam waktu dapat kabar Bude langsung ke sini. Keadaan Pian udah berantakan. Dia ngeracau nggak jelas, nangis-nangis, nanti ketawa, kadang marah-marah, ngamuk nggak jelas. Makanya tadi Bude kasih obat tidur biar dia tenang. Terus Mas Antonya kemana Bude? Semalam dia mau mukulin Pian, makanya dia diusir warga. Kasihan Pian ini, udah sebatang kara, punya suami temperamennya keras kayak gitu. Ya Tuhan, ternyata Mas Anto sebengis itu. Dia berani main pukul dengan istrinya sendiri. Padahal Pian begitu baik dan patuh pada suaminya. Apa aku boleh lihat Pian Bude? Boleh, itu Pian ada di kamar. Jangan dibangunin ya. Aku berjalan menuju kamar. Masih kupegang erat tangan Mas Rizky. Pian tertidur dengan pulasnya. Kulihat beberapa bagian tubuhnya lebam. Rambutnya pendek, sebagian seolah terpotong dengan paksa. Air mataku menetes, pedih rasanya. Harus melihat Pian dalam keadaan seperti ini. Ini salahku, ini semua salahku. Seharusnya saat itu aku tidak meninggalkan Pian di sini. Harusnya saat itu aku membawanya jauh dari sini. Sekarang aku mengerti, mungkin ini yang Bapak dan Nyonya rasakan dulu.
rasa takut kehilangan orang terkasih. Di ruang tengah, aku di sini dulu ya Mas, aku mau jaga Pian. Apa nggak sebaiknya kita pulang aja Ran? Kan udah ada Bude yang jagain Pian. Kalau kamu khawatir besok kita bisa kesini lagi. Enggak Mas, aku harus ada di sini. Aku harus tahu ada apa dengan Pian. Tapi ini bahaya Rani. Ini udah di luar batas wajar kemanusiaan. Mas takut nanti kamu. Aku harus tahu Mas, aku harus bisa ngelawan rasa takutku. Aku gak bisa ninggalin Pian dengan keadaan kayak gini. Ya udah kalau gitu, Mas bakal tetap di sini. Kamu gak boleh kemanapun sendiri. Jam 3 sore. Mila, suara tangisan Pian, suaranya parau, sangat menyayat hati. Bergegas aku berlari ke kamar. Kulihat Pian menangis duduk tertunduk di kasur. Pian, ini aku, Rina. Pian menatapku. Beberapa detik kemudian dengan cepat dia memelukku. Pian menangis terseduh, seolah ada jutaan sedih yang membebani dirinya. Bude datang membawakan segelas air putih. Setelah agak tenang, ku coba untuk mengajaknya berbicara. Pian terbata, tapi semuanya jelas terbaca. Aku syok, aku menangis, aku paham sebesar apa rasa sedihnya. Setelah bercerita banyak, Pian tertidur. Lelah karena tangisnya, karena sakit hatinya. Malam ini aku menemani Mas Rizky duduk di bangku kayu depan rumah, memandangi halaman yang luas. Mas, tadi Pian cerita semua. Pian bilang malam itu Mila datang dalam mimpinya. Mila menunjukkan semuanya. Gak nyangka Mas Anto sejahat itu. Mila meninggal dalam keadaan hamil, Mas. Mataku berkaca, menahan tangis. Maksudnya? Tanya Mas Rizky bingung. Sejak awal Mas Anto tinggal di sini, Mila udah suka sama Mas Anto. Mila pernah ungkapin cintanya ke Mas Anto. Dan sayangnya, perasaan itu dimanfaatin sama Mas Anto untuk nikmatin tubuh Mila. Mila tahu kalau bapak nyuruh Mas Anto untuk menikahi salah satu dari mereka. Dia selalu percaya, tiap Mas Anto bilang, nanti aku akan milih kamu. Tapi sayangnya, Pianlah yang dipilih sama Mas Anto. Mila sayang banget sama Pian, gak mungkin dia merusak pernikahan Pian. Aku tahu bagaimana perasaan Mila, dia pasti hancur, Mas. Aku mulai menangis. Setelah pernikahan Pian dan Mas Anto, Mila baru sadar ternyata dia hamil. Dia nyoba bilang ke Mas Anto, tapi Mas Anto malah nyoba untuk ngelukain Mila. Buntu, dia pikir gak ada jalan lain. Dia nekat bunuh diri di rel kereta. Tangisku pecah. Sedih ini terlalu sesak untuk kutahan. Mas Rizky terkejut. Dia memelukku dan mencoba menenangkanku. Kulihat amarah di matanya. Sesaat kemudian Mas Rizky masuk dan kembali dengan sebotol air mineral di tangannya. Disodorkannya air minum itu padaku. Semalam pas Pian bangun, dia langsung nanyain mimpi tadi ke Mas Anto. Sekiranya itu cuma bunga tidur, tapi Pian keliru. Dengan entengnya, Mas Anto ngakuin kalau semua itu benar. Dan yang bikin Pian kaget itu, waktu Mas Anto bilang, ini balas dendamku buat keluargamu. Bapakmu pikir aku gak tahu kalau bapakmu yang keparat itu udah numbalin keluargaku. Sekarang biar dia kumpul sama keluarganya di neraka sana. Semalam Mas Anto nyeret Pian ke depan gentong. Dia nanyain kita ke Pian. Dia maksa Pian supaya Pian ngasih tahu alamat kita. Bukan cuma mukul, dia sampai ngegunting rambut Pian, Mas. Untung banyak warga yang datang nyelamatin Pian. Ini udah gak beneran. Di sini bahaya buat kamu. Besok kita pulang. Enggak, Mas. Aku harus mastiin kalau Pian aman. Tapi terserah Mas, kalau Mas mau pulang silakan. Aku gak bakal nahan Mas untuk tinggal di sini. Aku bakal pulang kalau semua masalah ini selesai. Aku janji. Pagi ini Mas Rizky masih tertidur. Keadaan Pian sudah mulai tenang. Selepas masak, Bude langsung pulang ke rumahnya, membawa Adam bersamanya. Kebetulan Adam sangat dekat dengan Bude. Bude khawatir kalau nanti Mas Anto datang dan membawa Adam. Sehabis mandi, aku mengajak Pian duduk di bangku kayu depan rumah, menikmati matahari pagi. Ku sisir rambut Pian yang panjang sebelah. Ada niatan untuk meratakan potongan rambutnya.
mungkin nanti saat keadaan Pian sudah benar-benar stabil. Ayo pulang Rani. Kaget, ternyata itu ibu. Ibu ada di sini. Ibu? Bagaimana ibu? Oh, bersama Bayu rupanya. Kulihat Bayu keluar dari mobil mewah milik ibu. Ayo sayang, kita pulang. Kalian gak seharusnya ada di sini, kata ibu membujuk. Oh, ini ya yang namanya Pian, ucapnya ramah. Pian, ini ibunya Mas Rizky. Pian tersenyum dengan wajah pucatnya. Maaf Pian, Rani dan Rizky harus pulang dulu. Nanti kapan-kapan main lagi ke sini. Kulihat Pian menunduk, merasa tak enak hati. Maaf Bu, aku di sini dulu. Aku mau nemenin Pian. Mungkin Mas Rizky yang mau pulang duluan sama ibu. Apaan sih? Mas Rizky sudah berdiri sambil menggaruk kepalanya dengan wajah bantalnya. Enggak aku nggak mau pulang. Aku mau di sini dulu sama Rani. Kayaknya suasana kampung ini cocok buat aku, jawab Mas Rizky beralasan. Kulihat ibu menghela nafas dan duduk bersama kami. Ibu sangat baik dan perhatian. Dia membawakan kami makanan dan beberapa pakaian milikku. Aduh, gimana ibu? Bajuku nggak dibawain, Bu. Ibu lupa, ibu cuma ingat baju buat Rani. Coba kamu tanya Bayu, kali aja dia bawa bajumu. Bayu sedari tadi seperti sibuk di sekitar mobil. Tidak selangkah pun dia beranjak dari sana. Entah sibuk atau mungkin juga takut. Sekitar jam 9 pagi, ibu mengajak kami berkeliling. Katanya mau ke rumah teman lamanya. Kuajak juga Pian agar dia tidak bosan di rumah. Di depan rumah besar tuan. Kamu tahu ini rumah siapa? Tanya ibu ke Mas Rizky. Iya, itu bekas rumah almarhum bapak dan ibu. Kamu tahu? Tuh Pian yang kasih tahu. Wajahnya mengarah ke Pian. Ini rumahmu, sampai sekarang itu masih rumahmu. Rumah itu nggak dijual. Sekarang rumah itu ditempati teman ibu, disewain buat orang nginep. Ayo masuk. Masuk ke dalam, kami disambut hangat oleh teman ibu, Tante Santi namanya. Suasana rumah itu sudah berbeda jauh dari yang kuliah dulu. Sekarang suasananya lebih ceria dan lebih berwarna. Setelah disuguhkan teh, Tante Santi mengajak ibu entah kemana. Tinggal kami berempat. Kutinggalkan Pian bersama Bayu. Sengaja biar Bayu tidak takut lagi pada Pian. Aku dan Mas Rizky berkeliling rumah yang luasnya bak istana. Mas, waktu itu kamu kok tiba-tiba nanyain rumah ini ke Pian? Apa firasat ya? Enggak, kamu lihat lambang di 2 pilar besar di depan tadi. Iya aku lihat, tapi enggak ngeh itu gambar apaan. Gambar itu mirip liontin di kalung ibu. Kalau kamu perhatiin, di atas tutup gentong juga ada kok. Tadinya kupikir cuma mirip, nggak tahu ternyata emang sama. Jawab Mas Rizky ringan. Kalau tahu ini rumahku, ngapain kita nginep di rumah Pian? Kita tidur di sini aja ya. Berjalan kami melihat-lihat ruangan besar. Entah bagaimana kami berpisah. Tiba-tiba di hadapanku ada kamar besar. Aku masuk, agak gelap. Ku ingat-ingat ruangan ini. Ruangan ini seperti dalam mimpiku. Cuma bedanya, kali ini ruangan ini begitu tertata rapi. Ingat ya sama ruangan ini. Ibu mengagetkanku. Iya Bu. Aku sudah menceritakan semua tentang mimpiku. Jadi aku tahu ibu ngerti perasaanku. Ayo kita ke depan. Di ruang depan semua sudah berkumpul. Bayu seperti masih menjaga jarak dari Pian. Dari mana aja sih kamu? Tahu-tahu ngilang, nyasar ya? Bisik Mas Rizky meledekku. Saat Tante Santi menceritakan banyak hal tentang rumah ini, tiba-tiba Pian histeris. Dia menangis seolah dia melihat Mila. Bingunglah kami semua. Segera kami pamit dan kembali ke rumah. Sore di rumah Pian. Beberapa kali ibu melirik gentong besar tersebut sambil sesekali menghela nafas panjang. Ibu nggak mau kalian ada di sini. Ibu kelihatan cemas. Ya udah sih, bawa aja Pian pulang. Celoteh Bayu. Hah? Aku dan Mas Rizky terkejut dengan jawaban Bayu. Iya, bawa aja. Ribet amat. Nggak mungkin kan suaminya nyusul ke sana? Jawab Bayu gugup. Alah, itu mah maunya kamu aja, biar kamu bisa deketin Pian terus.
Kulihat Pian menunduk malu. Kurasa dia pun tahu perasaan Bayu kepadanya. Ya kalau nggak gitu, terus kamu mau di sini terus gitu, sampai tuh gentong meledak. Bayu membela diri. Atau jangan-jangan ini emang akal-akalan dia aja tuh Bu, biar bisa pacaran terus sama Rani. Enak ya, di sini kan nggak ada yang ganggu. Ledek Bayu. Enak aja, aku sama Rani tahu batasan lah. Emangnya kamu digeber diem aja, pas tahu baru pucet tuh muka. Ejek Mas Rizky membuat Bayu semakin kikuk. Gak lucu ah, Pak Mali ngomongin cerita basi di sini. Tapi benar kata Bayu, kalau kita bawa Pian ke rumah seenggaknya Pian aman. Kata ibu, maaf Rani, lebih baik kalian pulang aja. Gak apa-apa aku di sini, ada Bude Suri yang menemani aku. Kata Pian canggung. Aku tahu, setelah mendengar percakapan kami, dia pasti merasa tak enak hati. Enggak Pian, kalau kamu enggak mau ikut ke kota, lebih baik aku di sini nemenin kamu. Kalau gitu, Rizky aja yang di sini gimana? Sore ini Rani harus pulang sama ibu. Ibu enggak mau kalau Rani jauh-jauh dari ibu. Protes ibu. Astagfirullah, ngapa jadi aku yang dikorbanin, Bu? Sebenarnya anak ibu itu aku atau Rani sih, Bu? Kamu sama Bayu juga bukan anak ibu. Anak ibu itu cuma Rani. Ledek ibu. Ya, beginilah mereka. Di antara mereka tidak ada yang menutup-nutupi status sebenarnya hubungan mereka. Mereka bicara apa adanya. Walau kadang terlihat agak menyinggung, tapi mereka saling menyayangi dan menjaga. Dan yang pasti mereka suka bercanda. Walau agak memaksa, akhirnya Pian ikut juga ke kota. Setelah membereskan barang bawaan, rumah dikunci. Dengan segera kami menjemput Adam di rumah Bude Suri. Selama perjalanan pulang, kulihat Pian diam termenung. Tidak banyak bicara, hanya sibuk mengamati pemandangan di luar mobil. Ini pertama kalinya aku pergi jauh. Kata Pia sedih. Mulai sekarang gak akan kuizinin kamu balik lagi ke kampung ini. Aku akan menjagamu Pian. Kataku dalam hati. Sampai di rumahku, aku dan Pian turun, sedangkan Mas Rizky, Bayu dan Ibu melanjutkan perjalanan ke rumah mereka. Hanya beberapa gang dari rumahku. Mulai sekarang kamu tinggal di rumahku ya. Kamu sama Adam tidur di kamar tidurku. Ini gak apa-apa Ran. Yo gak apa-apa. Nanti sore tante sama om pulang. Bakal kenalin kamu ke mereka. Loh, dompet make upku kemana ya? Apa ketinggalan di mobil ya? Nanti aku tanya ke Mas Rizky deh. Beberapa hari Pian di sini. Dia sepertinya betah. Walau sering kuliah dia melamun, seolah memikirkan sesuatu. Tapi kuliah dia lebih bahagia. Sore itu aku mengajak Pian ke rumah Mas Rizky. Pian terkejut dengan besarnya rumah Mas Rizky. Wah, rumahnya gede banget. Gimana kisahnya? Kamu bisa ketemu sama Mas Rizky? Dia itu dulu pelangganku. Iya, dulu waktu ekonomi lagi down, aku sempat jualan kue buat biaya kuliah. Kebetulan ibu suka kueku. Hampir tiap hari aku antar kue ke rumah ini. Di dalam rumah Mas Rizky. Mas, lihat dompet make upku gak? Yang kecil warna pink. Enggak, kalaupun ada pasti udah Mas balikin kamu lah. Ngapain juga Mas simpen begituan? Ya, hilang dong. Nanti beli sama ibu. Mas, di mana Bayu? Tumben gak kelihatan. Bentar lagi juga pulang. Nah tuh dia pulang. Tinggal telepon ke kantornya aja, gak pakai lama dia pasti balik. Apaan sih? Orang aku emang mau pulang juga. Bayu itu anaknya rajin, dia kuliah dan juga kerja. Ada Pian. Nah gitu dong, kayak cewek biasanya. Kata Bayu sambil melihat Pian. Ih apaan sih? Udah sono mandi dulu, kamu bau tahu. Mas Rizky mendorong Bayu ke dalam kamar. Kami mengobrol banyak. Bayu pun sepertinya sudah tidak takut lagi pada Pian. Sesekali dia mengajak Adam main di halaman. Kulihat Pian tersenyum. Bangun tidur badanku sakit semua. Sendiku kaku. Kadang perutku berasa seperti tertusuk pedang. Sakit sekali. Sudah ke dokter masih belum ada perubahan. Malam itu di rumahku, aku kebelet pipis. Dalam gelap kulihat Pian duduk di ruang tengah membelakangiku. Tiba-tiba tubuh Pian bergetar hebat. Suaranya berbeda.
bukan suara Pian. Itu suara nenek-nenek. Ku dekati, itu Pian, tapi wajahnya seperti nenek rentah. Seketika aku terbangun dan ternyata aku hanya mimpi. Pagi di hari Minggu, kami hanya berdua. Aku dan Pian membuat adonan kue, pesanan tetangga. Adam sibuk dengan mainannya. Tiba-tiba terasa lagi, perutku terasa tertusuk pedang. Kali ini kakiku pun berasa seperti mau patah, sakit sekali. Aku tidak bisa berjalan. Aku teriak histeris menahan sakit. Kulihat Pian panik. Dia menghubungi Mas Rizky. Tak perlu waktu lama, Mas Rizky sudah tiba di rumahku. Melihatku yang sangat kesakitan, dia membawaku ke dokter. Mengejutkan, tidak ada indikasi apapun. Tubuhku baik-baik saja. Bahkan 1 jam kemudian, aku sudah bisa berjalan lagi. Seolah tidak pernah merasakan sakit. Ini sudah kesekian kalinya. Ada yang gak beres ini, kata Mas Rizky. Pulang langsung ke rumahku ya. Katanya lagi, ibu memang mengerti soal hal gaib, tapi tidak pernah terbayangkan harus menggunakannya, apalagi untuk keluarganya. Ibu menerawang, ini ada yang nyoba nyakitin kamu. Untuk sementara kamu tinggal di sini ya. Mau tidak mau Mas Rizky bilang aku harus dijaga. Selama di sana kami menginap di kamar Bayu. Adam sangat kerasan di sini. Banyak asisten rumah tangga yang siap menjaganya. Besoknya, saat duduk di samping rumah, tiba-tiba Pian histeris. Rani, masuk cepetan, ada itu. Pian bilang ada bayangan hitam besar di depanku, tapi aku tak melihat apapun. Kini seperti diteror, sering datang makhluk halus. Bersyukur ibu bisa mengusirnya. Yang menakutkan kadang Pian seperti kesurupan. Berjalan seperti nenek tua dengan punggung membungkuk, tertawa cekikikan di tengah malam. Sakitku pun kadang muncul lagi, lebih sering dan lebih sakit. Malam itu Mas Rizky melihatku kesakitan. Untuk kesekian kalinya, dia panik melihatku. Tak tega mungkin. Aku tiduran di kamar. Kulihat Pian sudah terlelap. Samarku dengar sepertinya ibu, Mas Rizky dan Bayu sedang berdiskusi. Kamu tahu siapa yang ngelakuin ini? Ini ulah suaminya Pian. Dia pakai guna-guna buat nyakitin Rani dan Pian agar kamu menyerah dan mau membuka gentong terakhir. Kok bisa? Suara Mas Rizky heran. Masih ingat dompet make up Rani yang hilang? Bukan hilang, tapi ketinggalan di rumah Pian. Kayaknya dia dapat rambut Rani dari situ. Ibu lihat dia minta tolong ke dukun buat nyakitin Rani. Bukan cuma itu, dia juga ganggu Pian. Dia mau Pian itu gila. Terus gimana Bu? Aku juga gak tega lihat Rani selalu kesakitan. Seandainya bisa, dipindah biar aku yang merasakan sakitnya. Ini pertama kalinya ku dengar Mas Rizky seperti putus asa. Ada jalan, tapi ibu takut kalau kamu kenapa-napa. Kata ibu khawatir. Gelap, aku terlelap. Hari demi hari kulihat Pian makin dekat dengan Bayu. Dia terlihat ceria, namun saat Bayu pergi dia terlihat makin murung. Kadang sifatnya seperti orang yang tak waras, ketakutan, seolah ada yang akan membunuhnya. Sore itu Pian terlihat lebih sehat. Kami mengobrol banyak di taman. Sambil lihat Adam bermain, tiba-tiba Pian bercerita tentang sesuatu yang sangat mengagetkanku. Dia memohon padaku untuk merahasiakan ini. Sekalipun kamu harus jujur, kamu boleh mengatakannya, hanya bila aku sudah mati. Malam kami berkumpul santai saling bercerita, sambil menonton TV. Aku duduk bersandar di bahu Mas Rizky. Tiba-tiba perutku sakit sekali. Bukan hanya perut, kaki, tangan, semua rasanya mau patah. Kali ini berbeda, sakitnya luar biasa. Berkali-kali aku menahan, sampai tak kuasa, aku muntah darah. Mas Rizky panik bukan main. Ibu menangis histeris dan menyuruh supir mengantarku ke rumah sakit. Mas Rizky kalap, wajahnya memerah. Kulihat air matanya menetes bersamaan dengan emosinya. Baru kali ini kulihat Mas Rizky semarah ini. Dia masuk ke kamarnya dengan tergesa. Dia ke depan rumah mengeluarkan mobil dan mengajak Bayu untuk ikut bersamanya. Kemana dia?
Mengapa dia tidak menemaniku ke rumah sakit? Mas Rizky, aku butuh Mas di sampingku. Tubuhku lemas, darah membasahi bajuku. Ku dengar ibu menelpon tanteku untuk segera ke rumah sakit. Gelap, aku tak sadarkan diri. Aku terbangun, bajuku sudah berganti, infus di tangan kananku, dan Mas Rizky tertidur di sampingku. Kulihat jam menunjukkan jam 8 pagi. Aku sadar aku di rumah sakit sekarang. Ku ingat-ingat kejadian semalam. Sukses membuatku berpikir kalau semalam adalah ajalku. Tapi dengan bangunnya pagi ini, tentu saja semalam adalah ajalku yang tertunda. Ingin ku bangunkan Mas Rizky, tapi tak tega. Dia tidur sangat lelap. Jam 9 dokter datang. Mas Rizky terbangun. Benar, wajahnya seperti tidak tidur semalaman. Dokter memeriksa, seperti biasa, hasilnya nihil. Aku sehat, lemas hanya karena dehidrasi saja. Setelah infusan habis, aku diperbolehkan pulang. 3 hari setelah kepulanganku dari rumah sakit, rumah sepi, kini Mas Rizky lebih pendiam. Aku yakin pasti ada sesuatu. Aku mencoba bertanya kepada Bayu, tapi Bayu seolah menghindar. Hari ini aku meminta Mas Rizky menemaniku jalan ke taman komplek. Kesempatan ini kugunakan untuk mencari tahu tentang sikapnya beberapa hari belakangan ini. Mas, malam itu Mas kemana? Kenapa nggak nemenin aku ke rumah sakit? Mas Rizky menunduk, seperti ada rasa penyesalan yang mendalam. Kamu siap dengar penjelasan Mas? Tanyanya serius, aku pun mengangguk setuju. Sebelum kejadian waktu itu, Mas pernah nanya sama ibu, gimana caranya nyembuhin kamu? Mas takut kalau nanti sakitmu semakin parah. Waktu itu ibu bilang, guna-guna ini dari Mas Anto, suaminya Pian. Kata ibu untuk nyembuhin kamu, itu aku harus bisa hentikan dukunnya. Tapi aku gak punya ilmu begituan buat ngelumpuhin dukun Mas Anto. Jadi jalan satu-satunya Mas harus hentiin Mas Anto untuk datang ke dukun itu lagi. Kalau Mas Anto gak ke dukun, otomatis dukun itu gak bakal nyakitin kamu lagi. Firasatku gak enak. Apa iya Mas Rizky nekat melakukan sesuatu ke Mas Anto? Malam itu Mas sama Bayu ngebut ke rumah Pian. Mas kesana minta tolong sama Mas Anto untuk lepasin kamu. Mas sudah mohon-mohon dan kayak yang kita tahu, yang Mas Anto incer itu gentong kelima. Mas gak mau buka gentong kelima. Tapi di satu sisi Mas juga gak mau kamu kenapa-napa. Di tangannya ada boneka jerami dililit rambut. Mas yakin itu rambut kamu. Tiap Mas mohon dia selalu mengancam bakal bunuh kamu, Ran. Mas bingung, pikiran Mas sudah buntu. Mas ingat kata ibu, sebagai pewaris terakhir Mas bisa ngelakuin apa saja sama gentong itu. Bukan cuma ngebuka. Bahkan kalau Mas ada niat mencari, Mas merem pun, Mas bisa lihat gentong itu ada di mana. Mas juga bisa pecahin kelima gentong itu. Tapi ada resikonya. Kalau gentong itu pecah sebelum semuanya terbuka, maka pemberi tumbal akan ngalamin kejadian yang buruk. Entah meninggal, entah gila, atau apapun itu. Yang pasti sang penumbal gak akan kaya manusia lagi. Maksudnya gimana, Mas? Aku gak ngerti. Mas kalap. Pas Mas Anto nyuruh Mas buka gentong kelima, Mas malah nembak kelima gentong itu. 5 gentong pecah berserakan. Tiba-tiba Mas Anto berubah. Dia jadi kayak orang gak waras. Dia nangis sambil nyebut nama Mila. Dan tiba-tiba dia nusuk Bayu. Cerita Mas Rizky mengejutkanku. 5 gentong hancur. Pian, terus keadaan Bayu gimana, Mas? Mas harus cepat-cepat ke rumah sakit, mau lihat keadaan kamu. Jadi Bayu Mas titipin di rumah Tante Santi. Cuma luka sobek dikit, gak seberapa buat dia mah. Sekarang Mas bingung gimana cara bilang ke Pian kalau suaminya udah gak waras gara-gara aku. Aku terdiam. Aku harus berkata apa lagi? 5 gentong hancur, bagaimana dengan Pian? Seketika aku merasa lemas. Teringat perkataan beberapa hari lalu. Kuperhatikan Pian. Setiap hari Pian semakin cerah. Dia dan Bayu terlihat makin akrab saja. Sesekali kulihat mereka agak mesra.
rasa ini hanya aku yang tahu. Dia sahabat terbaikku. Melihat Pian bahagia sekarang membuat kami sepakat untuk tidak mengatakan hal apapun tentang suaminya. Seminggu sejak kejadian itu, Mas Rizky mengajakku mencicipi kue di kafe baru di pinggir jalan dekat kantornya. Niat akan berangkat bersama, tapi Adam merengek minta naik bis. Sekarang Adam suka meminta macam-macam, mungkin karena sekarang ada Bayu yang sering memanjakannya. Sore itu suasana damai sekali, cuaca cerah. Aku dan Mas Rizky tiba duluan di kafe pinggir jalan. Kami sengaja duduk di meja depan kafe supaya bisa melihat kalau Pian, Bayu, dan Adam sudah sampai. Saat sedang mengobrol, "Hai, itu mereka tuh turun dari bis." Wah, iya. Mereka kelihatan mencari-cari kami. Kulihat Bayu menggendong Adam. Sepertinya Pian sudah melihat kami. Dia melambaikan tangan dengan antusias dan mulai menyeberang. Mainan Adam terjatuh. Dan saat Bayu dan Adam sibuk memungut mainan, Pian tertabrak bis dari arah kiri. Tubuhnya terpental jauh. Pian meninggal di tempat. Teringat sore itu, Rani, seandainya aku ketemu Bayu lebih dulu, mungkin hidupku tak sesingkat ini. Maksudmu? Aku sedih, walaupun Mas Anto itu suamiku. Tapi selama ini aku gak pernah ada di hati Mas Anto. Dia membenciku karena bapak. Hai, pisah sama suami bukan berarti umurmu jadi singkat. Kamu cuma harus ngejalanin hidup yang baru, itu aja. Kamu harus bahagia. Waktu Mila datang, aku sadar semua. Selama ini Mas Anto hanya mencintai Mila. Buat apa aku setia kalau akhirnya hidupku dipertaruhkan di gentong terakhir? Katanya sedih. Aku tercekat, terkejut mengingat semua perkataan Pian. Tubuhku mendadak kaku. Aku menangis histeris. Mas Rizky memelukku, mencoba menenangkanku. Bayu terdiam kaku menggendong Adam yang menangis histeris melihat jenazah ibunya. Pian dimakamkan esok harinya. Sahabatku, sampai di sini usiamu. Selamat tinggal, akan kujaga Adam sebagai anakku. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.